Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Kali ini saya lagi berangkat kerja pagi-pagi, jadi ya kondisi jalannya emang lagi macet juga. Dan kayaknya hari ini saya agak salah pilih rute karena ternyata rute ini lagi agak sempit ya jalannya karena lagi ada pembangunan. Tapi ya nggak apa-apa, untungnya sekarang ini lagi agak lancar, jadi nggak terlalu capek lah, nggak terlalu panas. Nah, sambil jalan ke kantor, saya pengen cerita soal motor ini, si Seger 250 RR ini, terutama di bagian coolant-nya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin video saya sekitar 2 bulan lalu tuh saya baru aja ganti radiator coolant pakai radiator coolant punyanya Shell. Harganya sendiri waktu itu terjangkau banget, kurang lebih sekitar 30 ribuan untuk satu botol isinya 1 liter gitu ya. Waktu itu kenapa saya pilih si radiator coolantnya Shell, karena satu ya harga terjangkau, yang kedua gampang dicari karena ya SPBU Shell kan dimana-mana gitu, jadi tinggal cari aja pasti dapat gitu. Sebenarnya selain itu juga sebelum saya milih si radiator coolant Shell itu, saya juga udah sempet riset gitu ya, pilihan atau beberapa rekomendasi radiator coolant untuk CBR 250RR. Pilihannya ya banyak banget, ada yang terjangkau kayak Shell ini sampai yang mahal, misalnya kayak si Engine Ice atau sejenisnya gitu. Jadi ya saya coba-coba dulu pakai yang terjangkau dulu lah, yang murah dulu. Kalau ternyata bagus kan ya udah, saya nggak perlu keluarin uang lebih banyak gitu kan. Nah, hasilnya gimana? Selama 2 bulan saya pakai si radiator coolant Shell itu, saya pakai motornya juga nggak terlalu sering sebenarnya, tapi ya adalah beberapa kali pakai dengan total jarak kurang lebih sekitar hampir 1000 kilo gitu. Dan karena saya lagi belakangan jarang San Mori, jadi motornya malah lebih sering saya pakai buat ke kantor kayak gini nih, jadi lebih sering dipakai untuk macet-macetan. Dan radiator coolant Shell itu punya kinerja yang kalau saya bilang tuh sama aja kayak standar sih, sama aja kayak radiator coolant standarnya si motor ini sebelum diganti, sama aja, nggak ada yang membuat dia jadi lebih jelek atau lebih istimewa gitu. Jadi kalau dalam kondisi macet kayak gini ya panas ya tetap panas, tapi bagusnya dia tetap bisa menjaga kondisinya supaya indikatornya tetap ada di tengah gitu, nggak naik sedikit pun. Jadi tetap aman, walaupun ya kalau kita di atas motornya ngerasainnya tetap panas gitu ya tiupan anginnya. Terus juga dalam kondisi macet-macetan kayak gini tuh suhunya tetap terjaga walaupun terasanya panas. Wah, ini malah kosong, mungkin orang lebih suka lewat underpass kali ya, males kena rel kereta di sini. Tapi saya mendingan lewat sini deh, sama aja kok, paling kalau kena rel kereta nunggu sekitar ya berapa menit lah. Oke, lanjut. Nah, selama saya pakai itu, kondisi jalan yang biasa saya temui tuh emang kayak tadi tuh, cenderung lebih macet, sering stop and go gitu, dan bisa lama tuh karena lebih sering saya pakai ke kantor. Dan sesuai kayak yang saya bilang tadi, rasanya tuh si radiator coolant Shell ini tetap bisa menjaga suhunya si motor ini tetap di posisi yang biasanya, nggak lebih dingin tapi nggak juga bikin jadi lebih panas, jadi cenderung lebih berpotensi overheat gitu, enggak. Jadi sama aja kayak standar. Dan buat saya dengan harga segitu ya worth it sih, karena murah dan
karena radiator Seger itu kecil, jadinya sebenarnya satu botol isinya 1 liter itu nggak habis teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk beberapa kali top up lah. Nah, ngomongin soal top up, jadi selama saya pakai kurang lebih 2 bulan ini, saya juga sebenarnya udah sempat top up sekali gitu ya, karena waktu itu kayaknya setelah pemakaian 1 bulan gitu, saya sempat iseng ngecek pas lagi di rumah, lagi nggak kemana-mana, saya iseng ngecek kondisi air radiatornya, dan posisinya udah ada di dekat-dekat lower lagi, tapi masih ada di batas aman lah gitu ya. Tapi sebenarnya itu udah berkurang, karena waktu pas saya isi pertama kali itu saya isi sampai ke level uppernya ya, supaya aman. Nah, setelah pemakaian beberapa kali itu turun tuh. Saya nggak ngerti apakah memang seharusnya seperti itu, tapi dugaan sok taunya saya, dalam kondisi yang macet-macetan kayak gini, pas lagi panas-panasnya banget, mungkin ada beberapa bagian dari si radiator coolernya itu yang terpaksa menguap karena panas banget gitu. Tapi untungnya sih ya itu tadi, kondisi suhunya masih tetap normal dan nggak ada gejala overheat sama sekali. Jadi ya tips dari saya, kalau misalnya teman-teman mau nyoba pakai radiator coolant dari Shell ini ya, terutama untuk CBR 250R ya, rajin-rajin dicek aja. Takutnya ya kayak saya gitu berkurang. Tapi di luar dari itu kinerjanya oke, minimal sama kayak standar, dan nggak ngebuat suhu motor jadi lebih tinggi dari biasanya yang bikin berpotensi malah bikin overheat gitu, enggak, sama aja kayak standar, nggak ada bedanya. Jadinya worth it daripada teman-teman mungkin ngeluarin uang yang lebih banyak untuk beli radiator coolant yang lebih mahal, tapi dapat kinerja yang kurang lebih malah mirip-mirip gitu. Terus kalau ditanya apakah saya akan lanjut terus pakai si radiator coolant Shell ini, jawabannya iya. Karena satu, saya masih punya sisa coolant-nya. Saya punya, bahkan waktu itu saya beli sampai 2 botol gitu ya, jadi saya ngabisin itu dulu. Yang kedua, ya dengan harga 30.000 ya kinerjanya oke sih segini. Dalam kondisi lancar kayak gini ya pasti bagus. Kondisi macet-macetan juga nggak sampai bikin overheat, jadi ya enak aja, makanya kayak biasa aja gitu. Cuma mungkin sama kayak yang tadi saya bilang, rajin-rajin aja dicek, di top up lagi secara rutin gitu ya, seperlunya lah. Jadi kalau misalnya kayak saya mungkin akan sering ngecek dan top up itu sekitar 2 minggu atau sebulan sekali. Cuma kalau misalnya intensitas pemakaian motornya teman-teman itu jauh lebih sering, tiap hari dan hampir tiap hari macet-macetan, ya mungkin bisa lebih sering gitu, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tinggal top up aja sih, nggak perlu dikuras, jadi langsung diisi di botol reservoirnya aja itu langsung. Tapi kalau misalnya nggak kurang ya nggak apa-apa, berarti kondisinya malah lebih bagus. Ini setelah melewati macet-macetan kayak tadi nih, paha udah mulai panas nih, mesin udah mulai panas lah gitu ya. Tapi indikatornya masih tetap aman, ada di tengah. Jadi ya kalau buat saya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih kalau kayak gitu. Nah nanti mungkin setelah saya habisin sisa radiator coolant yang saya punya, ya nggak tahu sih, masih lama kayaknya ya, mungkin saya akan nyoba radiator coolant merek lain. Tapi apa dan kapan saya juga belum tahu. Tapi yang pasti bakal saya share nanti
saya bikinin videonya kalau misalnya saya ganti radiator cooler lagi. Ditunggu aja ya, makanya jangan lupa buat subscribe supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, berhubung ini udah dekat kantor saya, udah mau nyampe, kita udahin dulu aja videonya kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nemenin saya berangkat kerja pagi ini sambil saya cerita-cerita soal si radiator coolernya. Semoga bisa jadi gambaran teman-teman kalau misalnya ada yang mau nyobain si radiator coolernya Xiao itu. Kalau teman-teman ada yang tertarik mau nyoba, bisa langsung check out aja, linknya saya taruh di bawah di bagian deskripsi, tinggal diklik aja, habis itu langsung check out. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau belum, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Saya stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.